Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online ini. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-27 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang hukum Pascal dan tekanan gas. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang hukum Pascal. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menghitung besar hukum Pascal. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang tekanan zat gas. Kita langsung ke materinya, yaitu hukum Pascal. Tekanan zat cair juga dipengaruhi oleh tekanan udara di sekelilingnya. Sifat zat cair yang tertekan akan meneruskan tekanannya ke segala arah dengan sama besar. Secara khusus, zat cair yang berada di ruang tertutup jika ditekan akan menghasilkan tekanan yang sama besar ke segala arah. Jika di dalam tabung terdapat zat cair yang diberi tekanan, tekanan tersebut akan diteruskan ke dinding seluruh tabung dengan besar yang sama. Peristiwa ini diteliti oleh Blaise Pascal, sehingga dikenallah dengan hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Prinsip hukum Pascal diterapkan pada beberapa peralatan seperti dongkrak hidrolik dan rem hidrolik dan tensimeter. Hukum Pascal dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yang mana untuk mencari F1 nya adalah F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Mencari F2 nya sama dengan F1 dikali A2 dibagi A1. Kemudian mencari A1 sama dengan A2 dikali F1 per F2. Mencari A2 nya adalah sama dengan A1 dikali F2 per F1, di mana F1 adalah gaya yang bekerja pada bidang A1 satuannya Newton, F2 itu adalah gaya yang bekerja pada bidang A2 atau satuannya Newton, A1 itu adalah luas penampang atau bidang pada bidang 1, satuannya meter kuadrat, bisa juga sentimeter kuadrat. A2 itu sama dengan luas penampang atau bidang pada kedua, satuannya meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Agar kedua pengisap seimbang, maka besar F2 adalah titik-titik Newton. Penyelesaian diketahui F1 itu adalah 40 N, A1 adalah 0,01 meter kuadrat, A2 sama dengan 0,1 meter kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah F2. Jawab F2 tadi rumusnya adalah sama dengan F1 dikali A2 dibagi A1. F1 nilainya 40, A2 itu nilainya 0,1. Sedangkan A1 nilainya adalah 0,01. Kita kalikan dulu. 40 dikali 0,1 dapatnya 4, 0,01, berarti 4 dibagi 0,01 dapatnya 400 Newton. Contoh yang kedua, sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang misap kecil A1 0,02 meter kuadrat dan luas penampang pengisap besar A2 0,012 meter kuadrat. Apabila terdapat berat mobil F2 240.000 N, tentukan gaya minimal yang harus diberikan pada penumpang pengisap kecil F1. Penyelesaian diketahui F2 sama dengan 240.000
A1 0,002 meter kuadrat, A2 0,012 meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah F1. Jawab F1, rumusnya tadi adalah sama dengan F2 dikali A1 dibagi A2. 240.000 dikali 0,002 itu dapatnya 480, dibagi 0,012 dapatnya 40.000 Newton. Selanjutnya adalah tekanan zat gas. Tekanan tidak hanya dimiliki oleh zat cair dan zat padat. Udara yang mempunyai berat pun memberikan tekanan. Tekanan ini biasa disebut sebagai tekanan atmosfer atau tekanan udara. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dinamakan barometer. Ya. Kemudian besar tekanan atmosfer diteliti oleh Evangelista Torricelli, yang mana tekanan udara atau disingkat PU sebesar 1,013 kali 10 pangkat 5 PA, disebut 1 atmosfer atau 1 bar. Tekanan 1 atm ini bernilai sama dengan tekanan hidrostatis dari sekolom raksasa setinggi 76 cm. Oleh karena itu 1 atm sama dengan 76 cmHg. Tekanan udara dipengaruhi oleh ketinggian tempat, yang mana tekanan udara itu makin tinggi tempat, semakin rendah tekanan udaranya. Jadi tekanan udara itu dipengaruhi oleh ketinggian tempat, yang mana semakin tinggi ketinggian tempat, semakin rendah tekanan udaranya. Semakin rendah ketinggian tempat, semakin tinggi tekanan udaranya. Nah, tekanan ini berkurang 1 mm Hg setiap kenaikan 10 meter dari permukaan laut. Dengan kata lain, setiap kenaikan 100 m terjadi pengurangan tekanan sebesar 100 cmHg. Perumusannya sebagai berikut. H sama dengan H itu ketinggian dalam kurung 76 dikurang PT kali 100 meter per cm Hg. H atau sama dengan dalam kurung PU dikurang PT dikali 100 meter per cm Hg. Keterangannya, H itu adalah ketinggian pada kedudukan, T per meter satuannya. PU itu tekanan udara pada ketinggian 0 PA. Ketinggian 0-nya itu ada sekitar 1 atm atau 76 cm Hg. PT itu tekanan udara pada ketinggian T, yaitu PA. Nah, untuk memahami apa yang Bapak jelaskan tadi, apakah kalian mendengar atau menyimak video ini, Bapak akan memberikan soal latihan tentang hukum Pascal dan tekanan zat gas. Bisa kalian lihat, ini ada 3 soal. Yang pertama, nah, kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto, kemudian kalian kirim jawabannya saja ke Erlearning Madrasah. Ini soal yang keempat, yang kelima, 6 dan 7. Kemudian ini soal yang ke-8, 9 dan 10. Untuk 8 dan 9 tadi sudah Bapak jelaskan rumusnya, contohnya juga ya. Nah, demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat ya, bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, sehingga bisa menjawab soal-soal tadi yang Bapak berikan dengan benar dan betul. Kemudian Bapak harap semuanya bisa menjawab soal tadi tepat waktu mengirimnya ya, tidak ada yang tidak mengirim. Bapak tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.